saya Sukamti. Di video kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 8 semester dasar pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Simak videonya dengan baik ya. Yang akan dipelajari pada sistem peredaran darah pada manusia yaitu 1. Darah, 2. Jantung dan pembuluh darah, 3. Mekanisme peredaran darah, 4. Gangguan pada sistem peredaran darah. Darah meliputi bagian padat dan bagian cair. Yang cair yaitu plasma darah yang terdiri dari air, garam, dan protein, dan separuh darah dalam tubuh terdiri dari plasma darah. Kemudian yang padat yaitu sel-sel darah. Ada 3 sel darah yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kemudian keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah tepung atau bikonkav, tidak memiliki inti sel dan berwarna merah yang disebabkan adanya hemoglobin atau Hb. Hemoglobin adalah protein yang mengandung zat besi atau Fe. Sel darah merah akan mengirim oksigen ke paru-paru yang nantinya akan mengirimkannya ke seluruh jaringan dan organ tubuh lainnya dengan persamaan reaksi, yaitu Hb ditambah O2 menjadi HbO2. Sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Fungsi leukosit adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit berperan membantu proses pembekuan darah ketika tubuh mengalami luka. Mekanisme pembekuan darah dalam tubuh manusia yaitu: pertama, trombosit pecah, kemudian mengeluarkan enzim trombokinase. Dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+ mengubah protrombin menjadi trombin, kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akhirnya bisa menutup luka. Selanjutnya, organ jantung. Jantung dibagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat sekat yang terdiri dari 3 katup, yaitu katup tricuspidalis. Kemudian antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat 2 katup yang disebut katup bicuspidalis. Pembuluh darah. Darah dalam tubuh diedarkan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Pembuluh darah dalam tubuh manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pembuluh arteri atau pembuluh nadi, dan vena yaitu pembuluh balik. Bagi menjadi 2. Arteri atau pembuluh nadi bertugas membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh jaringan dan organ tubuh manusia. Kemudian vena atau pembuluh balik bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke organ jantung. Yang selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit sistem peredaran darah,
Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner disebabkan karena arteri koronaria mengalami penyumbatan oleh lemak dan kolesterol, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Upaya mencegah penyakit jantung koroner yaitu dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehat, menghindari minuman yang beralkohol. Gangguan dan penyakit sistem peredaran darah yang kedua yaitu stroke. Stroke disebabkan karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak, kolesterol, atau salah satu pembuluh darah di otak pecah, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Gangguan dan penyakit sistem peredaran darah yang ketiga yaitu varises. Varises disebabkan karena pembesaran pembuluh darah vena atau pembuluh balik yang biasanya menyerang bagian kaki. Varises ini terjadi karena penumpukan darah pada pembuluh darah vena yang berada di kaki, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Gangguan dan penyakit sistem peredaran darah yang keempat yaitu hipertensi. Hipertensi ini disebut juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Seseorang disebut menderita hipertensi jika tekanan sistol dan diastolnya lebih dari 140/90 mm². Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Kemudian kelainan yang kelima yaitu hipotensi, merupakan kebalikan dari hipertensi. Hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mm². Disebut juga tekanan darah rendah. Gangguan dan penyakit sistem peredaran darah yang keenam yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetika atau keturunan. Hemofilia menyebabkan darah sulit membeku. Yang ketujuh yaitu thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin, sehingga menyebabkan bentuk sel darah merah tidak berbentuk cakram di kontak, seperti sel darah merah normal. Akibatnya, kemampuan sel darah merah mengangkut oksigennya akan berkurang. Gangguan dan penyakit sistem peredaran darah yang kedelapan yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit yang terjadi akibat kekurangan hemoglobin di dalam darah. Kurangnya hemoglobin dapat terjadi karena penderita anemia juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Gangguan dan penyakit sistem peredaran darah yang terakhir yaitu yang ke-9, leukemia. Leukemia juga dikenal dengan sebutan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.